Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang Allah firmankan di ayat 26 Suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidaklah malu Allah, ayat riba masalah, ketika Allah membuat permisalan, ma ba'udatan fama fauqoha, dengan menciptakan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih rendah, yang lebih hina, yang lebih kecil dibandingkan nyamuk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Allah itu wujud, sekalipun gaib, sekalipun tidak terindra oleh kita, mata tidak melihat, telinga tidak pernah mendengar, hidung pun tidak pernah mencium, tapi kita wajib yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud. Sebagai sarana bagi Allah untuk menuntun hambanya agar meyakini keberadaannya, agar meyakini bahwa dia itu wujud, maka dia ciptakan alam semesta ini dan apa-apa yang ada di alam semesta. Dan Allah tidak malu ketika dia menciptakan seekor nyamuk sebagai bukti dan tanda bahwa dia itu ada, bahwa dia itu wujud, atau bahkan makhluk yang lebih kecil, lebih rendah dibandingkan nyamuk, Allah tidak malu untuk menciptakannya sebagai bukti dan tanda bahwa dia ada, dia itu wujud, bahkan dia agung dan maha agung. Kenapa ayat ini menggunakan nyamuk sebagai permisalan yang Allah ciptakan? Karena umumnya nyamuk dianggap remeh oleh manusia. Padahal nyamuk makhluk yang kecil yang sampai detik ini tidak ada seorang pun manusia yang mampu menciptakan seekor nyamuk, yang mampu menciptakan ciptaan yang punya kemampuan sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh nyamuk. Nyamuk dengan sayapnya dia mampu terbang dengan getaran sayap yang frekuensinya belum bisa diciptakan oleh manusia sampai saat ini. Dan Allah mampu menciptakannya tidak hanya 1, 2, atau 3, banyak nyamuk yang telah Allah ciptakan. Dengan kemampuan yang seperti itu, maka bagi orang yang beriman dan berakal pasti akan menghantarkan mereka kepada ketundukan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian terkait dengan penciptaan nyamuk yang oleh manusia diremehkan, padahal manusia yang umumnya meremehkan itu tidak mampu menciptakannya,
Maka Allah terangkan, fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, maka dia akan mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya nyamuk, bahwa sesungguhnya penciptaan nyamuk, bahwa sesungguhnya keberadaan nyamuk yang Allah ciptakan, al-haqqu min rabbihim, adalah sesuatu yang benar dari sisi Tuhan mereka. Orang yang beriman dengan perantaraan nyamuk akan terhantarkan kepada sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa ini adalah bukti kebenaran bahwa Allah betul-betul ada dan wujud. Ini adalah sebuah bukti kebenaran bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Ini adalah sebuah bukti kebenaran betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Dan ini adalah sebuah bukti betapa manusia pantas untuk menghambakan diri kepada Allah yang Maha Agung. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah. Oleh sebab itu dari sini, jikalau Allah sampaikan bahwa orang-orang yang beriman faya'lamun, kemudian dia mengetahui, dia ngerti bahwa apa yang Allah ciptakan, dalam hal ini nyamuk, adalah al-haq min rabbihim. Biasanya kata min rabbihim ditranslate dengan dari Tuhan mereka. Tapi ada yang mentranslate dari zat yang telah memberi pemeliharaan terhadap mereka. Zat yang telah memberi pemeliharaan terhadap mereka adalah Allah. Allah ciptakan nyamuk, sekaligus Allah bertanggung jawab memberi rizki dan kehidupan kepada nyamuk. Jikalau kepada nyamuk, makhluk yang kecil yang umumnya diremehkan, Allah mampu membackup rezekinya dan kehidupannya. Apalagi kepada manusia yang konon Allah ciptakan lebih mulia dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Nyamuk diketahui oleh manusia pada umumnya adalah hewan yang mengganggu, hewan yang memberi madarat kepada manusia, hewan yang sering menimbulkan penyakit kepada manusia. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang beriman, maka dia akan mengakui betapa lemahnya dia. Sebab betapapun nyamuk itu kecil, ternyata mampu memberi kemadharatan, memberi penyakit, membuat susah manusia. Jikalau dengan nyamuk saja kita ini bisa dibikin susah, jikalau dengan nyamuk saja Allah mampu menjadikan manusia itu sakit, lalu bagaimana dengan ciptaan Allah yang lain, yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih pantas tidak diremehkan di hadapan manusia? Tentu Allah sangat mampu untuk berbuat apa saja kepada manusia dengan perantaraan itu. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, ternyata nyamuk, jikalau kita pandang, kita cermati dengan sarana ilmu, cukup menjadi alasan bagi kita untuk tunduk menghambakan diri kepada Allah. Betapa
hanya dengan seekor nyamuk saja Allah mampu menjadikan manusia susah, manusia sakit, manusia mengalami berbagai masalah. Oleh sebab itu, tidak pantas bagi manusia untuk sombong, untuk jumawa, untuk takabur, untuk kemelindi, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh, dengan nyamuk saja dia akan mendapatkan masalah. Toh, sekalipun hanya seekor nyamuk, dia tidak mampu untuk menciptakannya. Tapi sebaliknya, Allah sampaikan, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, fayaqulun, maka mereka mengatakan, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, kata Allah, madza aradallahu bihadza mathala, apa maksud, apa yang dikehendaki Allah dengan permisalan yang seperti ini? Nyamuk makhluk yang kecil, apakah nggak bisa Allah menciptakan yang lain yang lebih besar? Nyamuk adalah makhluk yang remeh, apakah nggak bisa Allah menciptakan makhluk yang tidak pantas diremehkan? Nyamuk adalah makhluk yang mengganggu. Lalu apa yang dikehendaki Allah dengan menciptakan makhluk yang cuman mengganggu ini? Orang-orang kafir hanya bisa bertanya, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang dikehendaki Allah dengan menciptakan hal semacam ini? Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, mereka tidak mencermati, tidak merenungi, tidak mentadaburi, bahkan dia berani berprasangka yang tidak baik kepada Allah, bahkan dia berkomentar yang tidak baik kepada Allah. Padahal jikalau mereka sedikit saja berpikir, sedikit saja menggunakan akalnya, maka sebetulnya dengan nyamuk yang diciptakan Allah sudah cukup alasan bagi mereka untuk tunduk dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat seterusnya, yudillu bihi, Allah menyesatkan dengan ciptaan semisal nyamuk itu katsira, banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi petunjuk dengan ciptaan semisal nyamuk itu juga banyak orang. Orang bisa disesatkan oleh Allah karena dia tidak berpikiran yang baik, berprasangka yang baik dengan ciptaan Allah terkait dengan nyamuk itu, kemudian dia punya prasangka yang tidak baik kepada Allah. Tapi Allah juga memberi petunjuk, akan menghantarkan seseorang kepada petunjuk, menghantarkan seseorang kepada kesadaran bahwa dia pantas menghambakan diri kepada Allah juga dengan ciptaan semisal nyamuk itu. Kemudian Allah sampaikan, wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan permisalan penciptaan nyamuk itu kecuali orang-orang yang fasik. Berarti orang yang fasik adalah orang yang tidak mau mentadaburi ciptaan Allah sehingga membangkitkan kesadaran mereka untuk menghambakan diri kepada Allah. Tapi orang yang beriman akan menjadikan apapun yang diciptakan Allah untuk semakin mendekatkan diri dan menghambakan diri
kepada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita sekalian. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.